Siap, thank you Revi. Saya rasa ini bukan tanya jawab, tapi langsung aja coaching ya, Siap. biar teman-teman bisa bisa eksperimen sekalian. Apa yang mau diperbaiki, apa yang mau dikembangin dan seterusnya. Yang pasti kalau nggak ada outcome, harus ada problem. Baru saya bisa bantu untuk coaching. Yang mau nanya dulu, langsung diketik pertanyaannya, kemudian saya akan kupas. Jadi silakan di ditanyakan dulu di kolom chat. Jadi adu berebut ya. Nanti saya urutannya berdasarkan yang sudah bertanya pertanyaan untuk di-coachingkan. Kriteria pertanyaannya harus spesifik. Pak, saya lagi punya masalah sama karyawan. Apa masalahnya yang lebih spesifik? Karena kan karyawan banyak. Kurang orang kah? Keluar masuk kah? Kompetensi kah? Dan seterusnya. Silakan. Ya, silakan kepada Bapak Ibu yang ingin berdiskusi langsung coaching ya. Tadi seperti itu yang Ya, disampaikan oleh Coach Gendro. Boleh, kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, dibedah begitu ya. Baik, Coach, masalah. izin boleh Oh, Coach. boleh, silakan. ya, Mungkin teman-teman butuh nulis dulu mungkin. Jadi izin nih duluan. Siapa tahu ya, menginspirasi ya. Mesti teman-teman nulis juga. juga. Pak Chandra juga mesti nulis. Oh, ya sudah, saya nulis dulu. Oh, Iya, iya. Mesti nulis dulu. Langsung diketik di kolom chat. Oke, ini Fatli udah mulai duluan. Untuk bisnis baru yang omsetnya belum besar, bagaimana caranya mempersiapkan bisnis agar menarik untuk investor? Oke, kalau bisnis sudah berjalan, cash flow udah bagus, kita bisa yakinin untuk ke eksponensial. Nah, omsetnya kecil, kenapa langsung investor ya? Oke, pertanyaannya itu. Apakah visi kita sebagai founder dan langkah-langkah teknik untuk meningkatkan bisnis kita ke depan? Oke, ini kita mesti buka kamera Pak Fadli. Boleh berdua? Halo, Coach, kedengaran? Ya, kedengeran Pak Fadli. Sorry, kameranya gelap. Ini pindah ke laptop, Coach. HP-nya Ya, habis. nggak apa-apa. Nggak apa-apa, yang penting kedengeran suaranya. Siap. Pertanyaannya, kenapa Bapak langsung kepikir ke investor, Pak, untuk ngembangin usaha? Bukan ke cuma ke investor sih, Coach. Ke partner juga saya ada rencana itu ngedekatin partner yang produsen speaker yang udah besar di Indonesia, Coach. Buat menjadi partner ke kita. Di mana Gini, meyakinkan gini. perusahaan yang besar bekerja sama sama kita yang masih baru gitu, Coach. Tujuan Bapak kerjasama buat apa? Mungkin buat agar ya bisnisnya biar lebih ini coach biar lebih berkembang lebih apa soalnya kan kita Nah, benar-benar baru resource kita masih sangat-sangat terbatas gitu coach. nggak gini, gini. Bapak kan mau perusahaannya berkembang. Pertanyaannya lagi, Bapak mau berkembangnya kayak seperti apa? Mesti spesifik, Pak. Eh, Omsetnya 2 kali lipat, karyawannya mau nambah alat, apa perkembangan yang ada di kepala Pak Fadli? Kalau saya sih coach berkembangnya bisa untuk langkah awal 100 orderan per bulan dulu coach kalau langkah awalnya kalau Oke, visi ke depannya tentunya jadi nomor satu di Indonesia. good. Satu dulu ya, 100 orderan per bulan. Dan Nah, ya sekarang Bapak sudah berapa orderan per bulan? masih sedikit coach sekitar 5 sampai di bawah 10 lah. Oke, siap. Bentar ya. Ya, Nah, kalau sekarang asumsi saya 10, Bapak mau ke 100. Nah, iya. pertanyaannya, eh, kendala paling besar untuk menuju 100 ini apa? Nah, ini Modal, eh, alat kerja, atau sama apa? modal sama exposure-nya, Coach. Saya dengan 10 apa 10 orderan per bulan ini dari YouTube, Coach. Jadi saya rutin bikin video di YouTube. Jadi 90% orang datang dari sana. Oke, good. Berarti Bapak sudah punya satu channel yang bisa datengin 10, betul Pak? Ya, betul.
Nah, pertanyaannya Bapak sudah buka channel yang lain lagi nggak untuk bisa dapetin 90 yang lain? Saya juga ada di Shopee, di Tokopedia, di Instagram. Cuma YouTube itu lebih ini, kok lebih ke personal kitanya. Orang lebih trust. Jadi kita Ngerti, jelasin ngerti. kita, oh Nah, muka pertanyaannya, gitu. pertanyaannya gini, kalau Ya, Bapak bilang YouTube itu membuat Bapak lebih di trust. ya betul. Pertanyaannya, kenapa yang lain itu nggak dapat trust? Soalnya kalau kayak di Instagram sama di Marketplace kan produk kita aja. Kalau di YouTube kita bisa munculin branding diri kita sama branding apa? Branding usahanya. Di Instagram, TikTok memang nggak bisa. TikTok bisa, Coach. TikTok saya Oke. baru mulai di TikTok ini. Cuma yang base-nya dari YouTube ini yang bikin speaker saya ini lumayan punya nama gitu. Tunggu Pak, saya nggak tanya lagi ke YouTube. Pertanyaan Ya, saya di channel-channel yang lain, menurut Bapak, marketplace nggak bisa ngangkat brand Bapak. Sekarang saya nanya di sosial media yang lain. Bapak bilang TikTok lumayan. Nah, ya. lumayannya lumayan berapa Pak? Di TikTok sendiri belum ada kelihatan, Coach. Cuma di Instagram udah. Soalnya di TikTok baru. Tapi di Oke, Instagram udah mulai brandingnya udah mulai ini. Apalagi sama Coach ini kemarin sosial medianya ditingkatkan lagi yang di Instagram. nah pertanyaannya gini, bagaimana caranya eh, orang halayak ramai ini tahu bahwa Bapak ada di Instagram, tahu Bapak ada di TikTok? Nah, itu semua dari anehnya itu dari YouTube semua, Coach. Soalnya Oke. lumayan tinggi ininya, view-nya. Oke, balik. Saya nanya lagi, Pak. Bapak sudah optimal, Mbak? Belum menurut Bapak di TikTok sama di Instagram? Belum sama sekali. Bahkan di YouTube pun kita juga belum terlalu optimal, Coach. Karena sendiri kan bikinnya, buat video itu nggak mudah kan. Oke, berarti Bapak kekurangan, Bapak boleh catat, Pak. Yang pertama kan Bapak masih kurang orang buat bikin konten. Ya, Betul? Kedua, Bapak belum sepenuhnya paham bagaimana cara mengoptimalisasi Instagram sama TikTok Bapak. ya. Bahkan sampai sama YouTube. Jadi optimalisasi sosial media. Nah, untuk tadi untuk bikin konten nomor satu nanti kita belah di situ. Yang kedua optimalisasi belah kedua. Ada lagi nggak Pak? Yang ketiga, kalau kan ini baru tiga channel. Kalau tiga channel ini jalan, asumsi baru 10, 10, 10, masih kurang 70. Ya. Kira-kira kalau Bapak mau akses dapat 70 lagi yang lain, cukup nggak dengan tiga media sosial ini? Nggak cukup, Coach. Cuma kalau YouTube-nya berkembang pesat, mungkin cukup, Coach. Oke, Cuma katakanlah belum. katakanlah YouTube-nya optimal, YouTube-nya optimal, Instagram-nya optimal, tadi apa TikTok-nya optimal, katakanlah jadi 20, 20, 20, 40. Ya. Orang check out-nya nanti ada di marketplace. Ya, saya Betul, arahin Pak? ke atau ke Instagram atau ke WA, Coach. Banyak orang lebih pede jual belinya langsung di apa di marketplace. Enggak, Cuman Coach. masalahnya, Justru orang ke YouTube dia malas ke marketplace, Coach, langsung WA ke WhatsApp, langsung transfer, bagus, nggak mau langsung ke bagus. malahan. Ya, Bagus, bagus. Kalau udah seperti itu, dua-duanya untung. ya, Kalau dia percaya bisa beli langsung sama Bapak, Bapak malah nggak kena potongan-potongan dari marketplace. ya, Berarti, untungnya. berarti saran saya yang ketiga, Bapak mulai bangun yang namanya e-commerce, Pak. Oke. Oh, itu udah direncanain sih, Coach. Udah direncanain sih. Cuma Ya, sip. masalahnya aja lagi ini benerin YouTube sama Instagram. Betul. Akhirnya ini kan langkah-langkahnya, Pak. Pertama, kan Bapak maksimalin yang namanya apa sosial media Bapak, ya kan, nambahin channel untuk Instagram dan TikTok. Ya, Kemudian yang kedua dioptimalisasiin dengan kata lain di-advertisingkan. ya, Kemudian begitu semua pada datang, Bapak arahin ke e-commerce. Betul? betul, Pak. Nah, kalau dengan pola seperti ini, harapan kita baru 60 Pak per bulan. Ya. Sekarang 40 lagi apa yang ada di kepala Bapak? 40 Selain langsung hmm, masuk ke komunitas yang ini
komunitas audio yang high end coach sama ikuti pameran-pameran gitu. Langsung Satu-satu dulu, Pak. Berarti yang keempat, Bapak tambahin yang namanya ikut komunitas. kita ya. Oke, Soalnya yang kelima, Bapak tadi apa? Selain komunitas, bazar ini coach yang bagus lah ikut gitu. pameran. Ikut Pameran. pameran. Nah, sekarang sudah berapa channel tuh, Pak? Satu, media sosial, Bapak tambahin yang namanya dari YouTube, kemudian TikTok, kemudian Instagram. Oke, Apa ya tambahannya. Kemudian dioptimalisasi, berarti Bapak harus beriklan di semua sosial media. coach? Terus yang ketiga tadi eh, buat e-commerce supaya orang makin pede belanja di tempat Bapak. Ada sistem pembayaran segala macam. Nggak cuman kontaknya ke WA, biar bisa 60. Terus begitu tambahannya lagi Bapak mulai main di komunitas Ya. supaya orang-orang tahu tentang Bapak. Terus yang kelima ikut pameran. Nah, kalau lima hal ini dijalanin dengan teratur dan dengan optimal, kemungkinan 100 bisa nggak? Bisa coach. Sama ini coach satu lagi rencananya kalau apa lancar-lancar aja mau ini endorse ke YouTuber-YouTuber yang review-review speaker gitu coach. Berarti pakai reviewer, walaupun efek sampingnya nggak terlalu besar ya Pak. Bapak yang nggak bisa berharap terlalu banyak dari mereka. Mungkin lebih ke branding kali ya coach. Buat dapetin leads lagi aja sih Pak. Karena kadang-kadang reviewersnya terlalu banyak yang di-review, jadi banyak audiens juga nggak percaya sama reviewersnya. Oh iya siap-siap coach. Jadi Bapak harus cari reviewers yang rajin bikin konten daripada rajin jualan, Pak. Oh iya siap-siap. Oke, nah sekarang Bapak sudah punya 6 nih Pak, media sosial, diaktifin tiga-tiganya, optimalisasi advertising, buat e-commerce, main komunitas, pameran, pakai reviewers. Berikutnya saya mau kembali ke pertanyaan Bapak di awal. Kenapa mesti cari investor? Kendala di ini sih coach. Apa buat bikin YouTube itu ternyata dananya nggak butuh modal yang besar coach. Berapa modal yang Bapak butuhin? Ya seharga inilah, seharga speakernya lah. Enggak, gini, maksudnya gini, kalau Bapak sendiri nggak bisa mendefinisikan berapa biaya yang tadi mau dikerjain, Ya, bisa coach. in- Jadi investor tuh nggak percaya, Pak, oh gitu. gitu. Oh siap. Oke, jadi Bapak bikin dong planning, Pak. Kalau Ya, seandainya YouTube Bapak butuh 50 juta dalam 1 tahun, berarti 4 jutaan sebulan. ya Terus siap. Bapak mau bikin konten, dalam 1 bulan ada 10 konten yang dibikin, harganya 7 juta, gitu loh. Jadi per konten itu rata-rata kita butuh biaya 3 sampai 5 juta coach. Ya, saya nggak tahu, tapi Bapak masukin semua biaya yang tadi kita ngomongin. Oke. Nah, dari semua biaya muncul, angkanya misalnya 250 juta gitu loh ceritanya. Ya siap-siap. Sekitar 100 sampai 150-an kasarnya coach, tapi belum saya Nggak hitung. apa-apa, nggak apa-apa. Bapak masuk ya kan. Begitu Bapak dapat angkanya, berarti Bapak mulai cari dana. Dana ya Pak, bukan investor dulu ya yang saya bilang. Pertanyaannya, waktu Bapak cari dana, kenapa Bapak mau langsung carinya investor? Kenapa ya? Nggak tahu juga coach. Nah, sekarang saya usaha ya Pak, 5 tahun nyarinya bukan investor, nyarinya pinjaman Pak, Oh ya, pinjaman. bukan cari investor gitu. Bapak Ya. tahu nggak sih Pak resikonya investor Pak? Resiko investor. Mungkin gagal gagal bayar apa perusahaannya bangkrut mungkin bisa masalah hukum ya coach. Enggak, itu masalahnya mereka, masalahnya Bapak. Oh ini kalau investor pasti kita bagi saham ke mereka. Good. Jadi kalau investor udah masuk Pak, ada nggak kata-kata cerai Pak? Ada. Yakin Pak, ada investor yang mau masuk udah selesai diceraiin? Oh bukan kalau ada masalah di bisnisnya mungkin kalau investornya pasti nggak mau. Ya ngerti ya. Yang ngerti. Nah, sekarang
Kalau Bapak demi naikin dari 10 unit jadi 100, Hmm. kemudian Bapak dapat uang 200 juta, Ya, kemudian dia nyantol sama Bapak selamanya, Bapak ya. mau atau enggak gitu? Nah, ya itu juga yang saya pikirin, Coach. Berapa sebenarnya apa untuk di awal-awal ini pembagian sahamnya itu berapa kalau emang ada investor yang mau gitu, Coach. Nah, ya, jadi yang pertama kan kita tahu nih kita butuh 200 juta katakanlah. Nah, kita minta uang dari dia. Nah, sekarang pertanyaannya si investor waktu masuk 200 juta, Bapak bisa ada gambaran nggak dia tuh dapatnya berapa? Mungkin 10%, 10%. Kalau 10%, kalau 10% berarti valuasi perusahaan Bapak tuh 2 miliar. Oh ya. Nah, Bapak bisa nggak mendeskripsikan, membuat rincian bahwa perusahaan Bapak ini total nilainya adalah 2 miliar. Oh gitu, Coach. Jadi itu yang harus dijelaskan ke investor, apa valuasi perusahaan kita ya, Coach. Iya dong, kan Bapak mau ngajak orang kawin. Oh Kan ya, Bapak harus jelasin dong orang tua saya siapa, nanti kita tinggal di rumah mana, gitu kan ceritanya. siap-siap. Nah, jadi bahasa saya itu jauh lebih sulit dibanding pinjaman. Iya, iya betul. Kalau pinjaman ya lebih gampang. Pinjaman kan prabayar, Pak. Ya, Nggak pakai, nggak bayar, pakai baru bayar gitu loh ceritanya. mungkin pinjaman akan lebih murah ketimbang investor masuk di jangka panjang mungkin ya. Sangat, sangat, sangat murah dan sangat mudah menurut saya. Ya, Apalagi yang Bapak cari itu pinjamannya baru 100-200 juta. Ini versinya UMKM ya Pak, bahasa saya ya. betul Versi betul. UMKM sekali lagi. Apalagi Sampai investor sini, lebih gede kan, misalnya 20-30 betul, Kalau usaha kita betul. naik kan berat juga itu agak. Nggak reda, nggak rela, mulai nggak redo, terus berantem gitu loh. Betul betul betul. Nah sekarang pertanyaannya adalah, kalau Bapak nyari pinjaman, apakah mau langsung minjem 100 juta Pak? Pertanyaannya, strategi Bapak yang Bapak mau jalanin, apa langsung keluar uang 100 juta? Enggak sih, Coach. Kalau strategi saya ini, Coach, per tahun biasanya. Per tahun. Jadi pengeluaran uangnya itu dalam tahun itu, Coach. Maksudnya gini, Enggak enam langsung. strategi tadi, Pak, 6 strategi tadi, itu kan anggaran 100-200 juta itu per tahun. Tapi kalau kita jalanin setiap bulan, kan makin sedikit, Pak. Oh iya, betul, betul, betul. Jadi kita, Jangan-jangan Bapak cuma butuh 25 juta, Pak. ya betul. Jadi kita nggak harus minjam langsung 100-200 juta gitu ya, Coach. Ngapain? Bapak minjem 100 juta, taruh di perbankan, terus uangnya begitu ngeliat, udah ngaco, beli ini, beli itu, beli ono, habis. Boro-boro buat iklan. Iya, siap. Iya, yang Tapi ngerti-ngerti. kalau Bapak sudah menganggarkan bulanan, terus Bapak mulai menghitung, kalau saya hajar nih 25 juta 2 bulan, omsetnya bisa capai 50 unit. Dari 50 unit itu bisa bayar 25 jutanya nggak Pak? Bisa, Coach. Bisa. Ya, kalau udah bisa berarti kan Bapak udah dapat uang buat iklan berikutnya. Berarti Bapak cuma butuh 25 juta Bapak. Siap. Siap, Coach. Betul, betul. Baru kepikiran juga tuh, Coach. Nah, ini karena coaching, Pak. Soalnya kan Kenapa? Karena kita tuh selalu terlalu abstrak, Pak. Terlalu liar, bingung mau ngapain, gitu ya. Terus mikir, tiba-tiba datang investor yang punya uang doang, nggak ya, punya value. Ya, dia cuma mau duitnya doang. Terus ngomong sama Bapak, bisa ini, bisa itu, masuk, ujungnya berantem. Karena hitung-hitungannya nggak jelas. iya, iya, Coach. Soalnya kan kalau video itu nggak mungkin langsung dibikin semua kan harus bertahap, satu video per minggu misalnya begitu kan, Coach. Betul ya? Iya, Jadi iya, kalau dalam 1 atau 2 bulan Bapak cuma butuh 25 juta, Bapak bus kejual 30 unit, dapat duit lagi, bus lagi 25 juta, dapat duit lagi, bus itu Bapak cuma butuh 25 juta. iya, Cuman iya, dalam 1 tahun Bapak menghabiskan 300 juta karena 25 juta kali 12. iya, Coach. Ya soalnya saya mau post yang di YouTube ini, Coach. Impact-nya gede sekali. Padahal baru apa subscribe-nya itu baru 2.000 subscriber, tapi view-nya udah hampir 1 juta. Dorong Pak. Jadi benar-benar apa brandingnya naik sekali, Coach, kalau lewat YouTube.
Good. Nah, nggak semua sama ya, teman-teman. Jadi balik lagi ke Pak Fadli. Pak, sekarang Bapak cuman perlu dana 25 juta. Bapak Ya, bisa cari pinjaman kemana nggak? Gampang nggak? kalau gampang sih kalau itu coach ke BRI juga Ya udah. langsung keluar. Udah, udah selesai. Jadi Ya, ya, masalah Bapak apa? ya, ya, ya. Masalahnya karena nggak dikotakin Pak pemikirannya, Terlalu jauh ya. strateginya. Mikirnya terlalu jauh ya. Terus bukan terlalu jauh, sporadis, abstrak gitu loh Pak, abstrak. Kayaknya kalau gue butuh duit baru jalan deh, itu doang gitu. Padahal belum tentu Pak Bapak punya duit bisa jalan. Padahal tinggal dijalani aja ya coach. Sip. Ya, Bapak tadi ini saya ketik di kolom chat, saya tulisin yang tadi nih strategi yang harus Bapak lakuin. Sebentar ke Pak siapa nih? Fadli, biar Bapak doang yang bisa baca. Kemudian langkah berikutnya adalah anggarkan bulanan yang harus dilakukan untuk mencapai omset yang dibutuhkan. Mencapai omset yang dibutuhkan. Wah, kalau seandainya omset tercapai, berarti anggaran bulanan berikutnya sudah tercapai. Lakukan terus Ya, 12 bulan, Pak. 100 unit per bulan tahun 10 12 bulan kemudian pasti tercapai. ya bahkan yang speaker yang saya bikin di video itu coach bisa dijual lagi itu. Jadi kejual terus itu coach. Jadi mutar terus. Ya, siap. Ada pertanyaan, Pak Fadli? Mudah-mudahan bermanfaat. Cuma itu sih coach udah apa kemarin dari kemarin mikir-mikir gitu. Gimana kalau investornya ngambil 30% misalnya? Ya kalau omsetnya 1 miliar kan lumayan juga. Nangis ya. Terus Bapak mau ceraiin. Berarti Bapak jolimin orang. Ya, ya betul betul. Jelas ya? Siap, siap. Makasih banyak ya coach ya. Banyak tuh. Satu permasalahan selesai. Ya selesai. Selesai. Jadi kawan-kawan, that's what we call coaching. Saya perlu tahu dulu permasalahan intinya. Kemudian kita bongkar. Ternyata when we chunk into pieces, permasalahannya nggak seberat itu loh gitu. Tinggal nanti saya tinggal dapat laporan dari Pak Fadli, Pak, gimana? Bulan ini udah dorongnya berapa duit, kemudian hasilnya perbandingannya berapa. Bagus coach, bagus dorong lagi. Kalau nggak bagus, kita rubah lagi planningnya. Oke? Kalau nggak ada lagi, saya kembalikan lagi ke Revi. Pertanyaan berikut. Siap, siap Coach. Terima kasih banyak bagi Bapak Ibu yang em, tadi mungkin tertinggal ya. Jadi silakan kalau ingin di coaching ya sesi experience kali ini bisa dituliskan di kolom komentar terkait inti permasalahannya dan nanti akan oleh Coach Gidro Salem akan dibedah seperti itu ya. Untuk caranya tahu bagaimana, Bapak dan Ibu bisa menuliskan di kolom komentar. Nanti akan Raffi bantu untuk bacakan gitu ya, atau bantu Ya, sebutkan seperti itu. Baik, ini oke. ada Sekarang pertanyaan yang kedua. dari Claudino da Silva. Coach mohon izin untuk pencerahan. Pencerahan untuk bagaimana mendelivery ke tim untuk bisa mencapai target yang sudah diberikan dan mendukung tim secara psikologi ketika penjualan menurun. Juga menghadapi tim yang suka drama tapi secara penjualan dia bagus. Oke, silakan buka kameranya. Ini masalah tim ya. Silakan Pak Claudino da Silva. Oh, ya, selamat siang, Coach. Maaf Siang, agak kelelahan. Pak Claudino. Panggilnya Dino ya. Iya, Ya, yang pertama tadi kalau kita bicara tim, bagaimana bisa mencapai target yang udah diberikan. iya, Bagaimana betul, kita Coach. deliver ini. Eh, ini kita bicara tim ya, Pak. Kalau kita Ya, bicara tim, kalau kita jualnya angka, maka timnya cuman akan deliver angka. Kalau kita jualnya value, kita akan dapatnya value. oke, ya, Jadi gini, Pak, gini. Pak Pak Dino, pertanyaannya sederhana. Bapak, saya kasih uang 5 juta.
Bapak mau nyusul saya ke Bali nggak, Pak? Saya dikasih, mohon izin coach, saya dikasih dana 5 Saya juta, saya saya nyusul kasih kapan gitu Bapak coach? dana 5 juta Ya, untuk transportasi akomodasi ke Bali. Saya tunggu malam ini. Bapak berangkat nggak, Pak? berangkat coach. Kenapa Bapak mau berangkat? Tiket pesawat total sudah 3,6. Ya, Terus bolak-baliknya pakai tiket, pakai apa namanya, nanti ada bis lah apa segala macam atau ya, taksi dan seterusnya habis 4 juta. ya, Terus belum lagi saya nggak tahu ya tiket masih ada atau enggak. Malam jam 7 deh saya tunggu. Yakin Bapak ya. bisa nyampe jam 7 Pak? Kalau nyampe di jam 7-nya mungkin enggak, tapi berangkatnya iya coach. Oke, sekarang saya rubah pertanyaannya. Ya, Kalau Bapak bisa sampai di sini jam 7, saya bukan cuma kasih Bapak 5 juta, tapi saya kasih Bapak 50 juta. tetap berangkat coach. Lebih kenceng nggak berangkatnya? Lebih kenceng. Oke, sekarang saya ganti nih Pak. Yang saya ganti Ya. bukan uang. Kira-kira eh, figur atau profilnya Gendro Salim buat Pak Claudia Silva ini harganya mahal nggak Pak? Kalau dari pandangan saya jujur iya coach. Oke, kira-kira kalau saya kasih Bapak jatah 12 kali sesi tatap muka gratis jam 7 malam ini Bapak harus datang. Datang coach. Bapak lihat jumlah rupiahnya akan dibayar atau Bapak dapat hubungan dengan saya untuk bisa nyampe di sini. Dapat hubungannya bukan rupiahnya. Good. Nah, sekarang pekerjaan Bapak yang Bapak mau kasih ke masyarakat apa sih Pak? Saya usaha saya coach maksudnya mohon maaf. Why I have to use your batiks Pak? Oke. Value-nya coach, unik unik produknya. Apa? Apa yang Bapak mau janjiin? eh karena kita produknya itu bentuknya jaket, jadi lebih bisa kondisional dipakai nggak formal, nggak yang situasi tertentu aja. Jadi bisa dibuat untuk kegiatan formal, non formal itu bisa masuk semua coach, dua-duanya. Bapak, Bapak yang ditawarin itu namanya produk, bukan value. Oke. But Itu masih ya belum. jadi pertanyaan, bukan Pak, itu bukan value. Why Oke. why I have to buy from you the batiks? Kalau bikin nyaman coach, masih produk ya. Eh, nggak inspiring Pak. Ayo Pak. Why Batik da Silva? Percaya diri coach. Oke, saya beli satu orang kalau pakai Ya, baju Bapak jadi dia percaya diri. Terus apa ya, lagi? Tadi Bapak ada bilang nyaman. nyaman betul. Apalagi? Eh, aura, aura, aura dari si pemakainya coach. Apa tuh auranya? Lebih lebih terlihat. Membangun karismatik. Ya, betul. Gitu bahasanya, Coach. Ya, Oke, sekarang dengan memakai produk Bapak, konsumen akan ya, lebih percaya diri, lebih karismatik ya, dan nyaman. Oke, ya. itu buat konsumen. Itu buat konsumen. Sekarang buat orang-orang yang kerja Bapak apa Pak untungnya? Eh, dapat fee, Coach. Dapat apa? Dapat fee dari penjualan Boleh itu. nggak Pak? Saya tulisnya dapat lapangan pekerjaan. Oh, boleh. Boleh, Coach. Berapa lapangan pekerjaan yang Bapak sudah kasih? Untuk saat ini penjahitnya 5. Untuk teman-teman yang di toko 4. Oke. Kira-kira Bapak mau nambahin orang yang Bapak mau kasih makan atau enggak?
Mau coach? Mau. Berarti kan Bapak membuka lapangan pekerjaan, betul? Ya, betul. Itu buat karyawan. Ya. Terus buat supplier apa, Pak? Buat supplier keuntungan coach karena kita ngambil bahan bakunya selalu di supplier supplier yang Hmm, kita tuju. ada yang lain lagi nggak, Pak? Itu ada Share. kata-kata selalu ngambil sama dia. Jadi bukan Ya, keuntungan tuh, Pak. Jadi apa, Pak, yang Bapak bisa kasih ke supplier? kalau saya bilang rezeki masuk nggak coach? Boleh nggak, Pak, memberikan kepastian omset Oh, kepada supplier? Supplier seneng nggak, Pak, dengan hal yang pasti? senang coach. Omset dan keuntungan. Oke, sekarang lanjut ya, Pak. Ini kan Ya, baru buat customer, baru buat karyawan dan supplier. ya. Kira-kira kalau tiga hal itu dilakuin terus-menerus, lebih besarnya efek samping dari Da Silva ini apa sih, Pak? Efek samping Sales yang besar. efek samping yang besar, salesnya ikut naik coach. Itu buat Bapak. Oh, oke. Itu buat Bapak. Buat masyarakat luas, Pak. Buat masyarakat luas, lapangan pekerjaan itu tadi coach. Mm-mm. Kemudian buntu coach. Batik Bapak menjaga alam nggak, Pak? Oh iya, iya coach. Contohnya apa, Pak? Karena banyak batik yang justru merusak alam. eh Contohnya untuk semua bahan bakunya, Coach. Kayak gimana tuh? Eh, dari produknya, Mm-mm. kemudian juga dari packingannya, kita nggak pakai plastik, Coach. Batik itu kan dari bahan kimia, Pak, cat. Iya, Terus Bapak bagaimana cara mengolah cat-cat tersebut supaya waktu masuk ke dalam limbah, itu limbahnya ya. tidak tidak dibuang begitu saja. Untuk catnya itu, untuk cairan malamnya itu, Coach. Oh, kalau itu belum, belum, belum pemanfaatan sampai ke Buat sana belum, Coach. kalau belum itu nggak bisa dijual. Oke. Karena kalau kita bilang batik yang bisa menjaga alam, ternyata waktu kita datang ke tempat produksi Bapak, ini namanya lu masih ngerusak. Nah, nanti nggak kongruen, Oh, oke. oke? Nah, jadi Siap. yang buat masyarakat masih ya, membantu supplier mendapatkan omset yang pasti, membuka lapangan pekerjaan, dan membuat kenyamanan, karismatik, dan percaya diri bagi pemakainya. Baru tiga tuh, Pak. Nah, sekarang saya kirimin kata-kata tiga ini, Bapak bisa simpulin dalam satu kalimat nggak, Pak? Saya sekarang kirimin ke Bapak. Ya. Why Batik Silva? Batik Silva ini membangun percaya diri, kenyamanan, dan karismatik buat pemakainya. Memberikan lapangan pekerjaan yang besar bagi rakyat, bagi masyarakat sekitar, dan memberikan kepastian omset dan keuntungan bagi para supplier yang berinteraksi dengan Da Silva. Dalam satu kalimat ini apa, Pak, kira-kira? Eh, Produk yang punya nilai value dan bermanfaat, Coach. Apa? 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 Apa value Eh, dalam satu kalimatnya? hmm, Kepastian lapangan pekerjaan. Ayo, Pak. Batik ini kalau saya tarik naik ke atas, dia Ya, tuh bagian dari apa sih, Pak? Batik tuh dari bagian dari bagian dari budaya Indonesia gitu, Coach. Maksudnya, mohon maaf. mantap. Ada kata-kata budaya Indonesia. Saya suka Ya, budaya Indonesia.
Pak, keren nggak Pak kalau budaya Indonesia ini benar-benar dilihat sama orang-orang adalah budaya yang penuh dengan karismatik, penuh dengan kenyamanan, penuh dengan percaya diri, bisa memberikan lapangan pekerjaan, bisa membuka roda ekonomi yang lebih baik. Nah, Itu keren kalimatnya sekali, apa Coach. tuh Pak? Kalimatnya, Bapak mesti bikin kalimat dalam bentuk 4-5 kata tok gitu loh ceritanya. Saya coret-coret dulu ya, Coach. Oke, itu nanti PR Pak. Kalau nggak masih ada Ya, antrian yang lain. oke, baik, Pertanyaannya, baik, Coach. kalau Bapak misalnya kata-kata gini Pak, penyedia Ya. sandang bagi kaum wanita Indonesia. Atau misalnya penyedia sandang atau gini, ada hijabers nih di sini, Bu siapa Bu Novi ya, Novi atau saya lupa namanya. Pusat pusat hijab Muslim terbaik di dunia. Kira-kira orang-orang lebih pengen ngejar yang besar itu nggak Pak? Bikin supaya apa? Bahwa Indonesia ini punya sebuah budaya yang harus kita yang pegang gitu loh ceritanya. Ya. Nah, terus kalau Bapak sudah punya kalimat itu Pak, Bapak mulai waktu rekrut karyawan, Bapak harus ngelihat orang ini cuma cari kerja, cari duit, atau terinspirasi dengan apa yang Bapak lakukan. Oke, paham, paham arahnya ke sana, Coach. Bapak tuh terinspirasi ngerjain ini karena kan bukan cuma uangnya Pak. Iya, betul. Nah, cuman Bapak nggak bisa menyampaikan kenapa Bapak terinspirasi gitu. Uang itu adalah akibat, Pak. Nah, sedangkan Bapak jual ke timnya itu adalah uang, uang, dan uang. Betul. Iya, iya, Coach. Good, ini sederhana ya. Misalnya, saya Pak Chandra nih ngirim, karismatik, elegan dengan identitas budaya bangsa. Terus kita jual ke karyawan. Tim, yuk, orang-orang Indonesia ini bisa jadi karismatik, elegan, bisa punya identitas karena Batik da Silva loh. Kira-kira gitu. Yang Bapak rekrut ini orang-orang yang punya taste fashion atau enggak sih? Orang-orang ini adalah orang-orang yang peduli dengan budaya bangsa enggak sih? Orang-orang ini adalah orang-orang yang seneng enggak sih kalau ngelihat orang lain pakai baju kita terus keren gitu. Jadi waktu Pak kalau Dino pakai batik interview terus dia bilang, "Pak, batik Bapak keren, Pak." Saya Hmm. ambil. Tapi kalau dia tanya, Pak, di sini gajinya berapa ya, Pak? Pak, kita udah pakai batik nih, gitu, udah keren nih, Ya, gitu. Dia tidak lihat kita berkarismatik, ngerti ya, Pak? Terus, Pak, waktu saya jual, Pak, perusahaan saya mau ke sini, saya mau buka lapangan pekerjaan, saya peduli dengan budaya bangsa, A, B, C, D. Terus dia bilang, ya. keren, Pak, saya bisa nggak bantu? Tapi kalau bisa, Pak, gaji saya segini ya, Pak. Itu nggak usah nggak usah lah, Pak. Itu mah uang doang tuh. Udah Oh, capek-capek jual mimpi, udah capek-capek jual visi, end up-nya tetap nanyanya gaji. Itu bukan bukan orang yang cocok buat kita rekrut. baik, Karena Coach. percuma, Pak. Berarti Ujung-ujungnya pasti begitu ada tawaran yang lebih besar dia kabur. sudah terjadi kayaknya. Ya, jadi Oke. Bapak Ya, bangun dulu itu, ya, Pak. Satu, setelah ya. Bapak dapat, nah ada langkah-langkah berikutnya, tapi intinya adalah mulailah merekrut orang di mana yang dijual itu adalah karena kesenangan Bapak di dunia ini. Jelas, Pak, menjawab semua pertanyaan Bapak nggak kira-kira? Jelas, jelas, Coach. Terus kalau yang suka drama itu alasannya apa? Nah, jadi, Ya itu eh, gara-gara uh, gara-gara nggak ada nilai itu, Pak, yang dijual. oh,
Jadi Bapak mulai masukin orang-orang makin lama bineka tunggal ika Pak. Sifat yang A, sifat Ya, yang B, iya, iya. agama A, agama B, agama C. Saya mau cari orang yang agamanya cuma satu Pak, Da Silva. Makanya banyak orang-orang yang kerja di Astra, jangan coba-coba colek Astra, gitu Pak. Lebih gila Pak, mereka belain Astra dibanding belain agama Pak. Ya, yang lain jadi belajar ya, yang lain. Tapi poinnya adalah selama kita rekrut karyawan hanya ngomonginnya uang Pak, udahlah selesai. Nggak bakal ada yang bertahan lama, nggak bakal ada yang setia sama kita. Siapa? Siap, Coach. Bapak beresin dulu itu visi, nanti baru kita ngomong tuh budayanya apa untuk bisa ngejalanin ini. Ya, Baru nanti kita cari orang-orang yang berbudaya seperti apa, yang cocok sama kita. Kalau budaya yang kita bilang, saya kan you coach Pak, C-nya adalah care, O-nya adalah outstanding, coach, A-nya adalah agile, coach, C-nya adalah collaboration, H-nya adalah happy. Jadi kalau orang yang nggak happy, mukanya jutek, itu udah hilang poin satu. Diajak kerjasama nggak bisa kerjasama. Terus suruh naik dulu ke atas, turun lagi ke bawah, pergi beli rokok dulu nggak mau, berarti namanya nggak agile. Jadi kalau dari 5 dia hilang 3 Pak, saya nggak mau rekrut. Tapi kalau dari 5 dia cuma kurang satu, oke lah. Satu binanya gampang. Apalagi kalau kita ambil orangnya, budayanya justru bertolak belakang dengan sifat kita Pak. Dengan budaya perusahaan. Udah Pak, itu nggak usah diambil. Itu akan jadi drama. Oke? siap. Mudah-mudahan bermanfaat Pak Da Silva. Ya. Terima kasih, Coach. Siap, balik Revi lagi. Siap, terima kasih banyak Coach Gendro, terima kasih Pak Claudino da Silva. Berikutnya dari Pak Chandra Krisna ya, pasti Print. Pertanyaannya adalah, target saya tahun depan omset 200 sampai dengan 250 juta per bulan. Saat ini omset rata-rata saya 80 sampai 90 juta dan meningkat jadi 140 sampai dengan 160 juta di 3 bulan terakhir. Setelah saya analisis, ternyata omset itu masuk dari konsumen lama dan loyal. Tapi dari konsumen yang baru, belum banyak yang masuk. Entah ini hal positif atau negatif. Yang saat ini saya lakukan, direct offer dan penawaran langsung saat ini channelnya web dan IG. Yang menjadi keresahan adalah, saya masih mendominasi dalam sistem closing konsumen. Masih belum ada closing secara sistem. Kesusahan dalam mendelivery style closing saya ke tim. Seperti itu, Coach. Pak Chandra ya. Sebentar. Siap. Pak Gendro, maaf kalau suaranya. Ya, siap. Oke, bagus atau tidak? Jawabannya bagus, Pak. Lebih bagus lagi kalau Bapak punya channel untuk datengin customer baru. Jadi jangan ditutup ya Pak, keran yang lama. Yang udah berhasil terusin, gembos, terusin gitu. Nah sekarang yang belum ada adalah nyari customer baru. Nah untuk cari customer baru, ya karena Bapak katakanlah jarang beriklan atau dan seterusnya lah ya untuk cari apa strategi untuk dapetin customer baru, berarti udah mulai bikin marketing plan. Mau ngapain nih? Jadi mulai ngikutin standarisasi yang namanya bikin marketing plan. Segmen Bapak siapa sih? Adalah orang-orang yang mau cepat. Segmen Bapak siapa sih? Orang-orang di pemerintahan atau bisnis to bisnis yang perlu kualitas yang baik. Segmennya dulu diolah. Begitu segmennya udah dapet, Bapak mau jualannya di mana supaya layanannya cepat? Berarti daerah Bandung dan sekitar. Diolah dulu segmennya. Nah, begitu segmennya udah jelas, channelnya kayak tadi saya ngobrol sama Pak Fadli udah dapat, katakanlah 6 sampai 10 dorong, gitu loh. Nah, cuman Pak, ini semua nggak bisa instan kalau customer baru. Perlu uji dan ukur, uji dan ukur, uji dan ukur. Contoh, Pak Cakris. Pertama kali saya keluar dari perusahaan asing, untuk yang coaching itu, saya bikin sendiri. Saya coba melakukan talk show juga. Asal Bapak tahu Pak, 1,5 tahun itu saya menghabiskan dana 1,5 miliar Pak untuk
talk show di radio. Di mana hasil dari 1,5 miliar itu jelek sekali Pak, omsetnya cuma 400 juta. Terusin nggak Pak talk show? Harusnya terusin sih tetap. Pertanyaannya duitnya masih ada nggak? Ah iya itu. Nah, itu. Jadi Kehabisan pada bensin. saat udah 1,5 tahun gitu ya, si Pas FM bilang sama Gendro, Gendro banyak nih yang mulai cari lu, tapi kenapa lu berhenti? Iya karena udah gak ada duit cuy, gitu loh ceritanya. Karena saya tidak planning dengan baik. Sekali lagi ya kawan-kawan, pada saat kita mau dapetin customer baru, kita harus punya planning 1 sampai 2 tahun minimal. Nggak bisa Pak, radio yuk coba yuk talk show 1 kali, mendingan nggak usah Pak, itu namanya buang uang. Pak Chandra, kalau Bapak sekarang pegang buku, kemudian Bapak pegang pulpen, kemudian Bapak coret 1 garis, tembus ke belakang nggak Pak? Tergantung tebalnya buku sih, Coach. Kalau saya coret sampai 21 kali, tembus nggak Pak di tempat yang sama? Oh, tembus, tembus, tembus. Nah, marketing kayak gitu Pak. Kalau Ah, cuma sekali mah nggak tembus Pak. Udah gitu coretnya satu di sini, 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 satu di sini. Duitnya habis Pak. Bakar duit namanya. Oke? Di saat yang sama pada saat saya talk show, saya juga rekrut sales Pak. Yang direkrut langsung sales manager, gaji 12 juta. Dalam 1 tahun, saya menghabiskan 144 juta buat dia dengan omset yang dia bawa masuk 1,5 miliar. Tambahin sales lagi nggak Pak? harusnya tambah. Iya, harusnya nambah. Nambah radio atau nambah sales Pak? Sales gitu. Nambah sales. Jadi semua itu uji ukur Pak. Hmm. Nah, saya mau kasih tahu juga ke Pak Cakris dan kawan-kawan semua. Maintenance customer lama itu murah tapi susah. Karena mesti pakai otak mikir. Oke, karena caranya tuh, wah, berjibaku tuh kita. Tapi untuk cari customer baru, itu gampang, Pak. Masalahnya mahal. Ah, hmm. Catat, Coach. Udah, itu aja. Jadi kalau Siap. kita paham area itu, berarti di sini kita perlu dana yang cukup buat dapatin leads namanya ya. Kemudian di sini kita harus punya akal untuk ngejagain mereka. Ini contoh ya Pak, contoh. Saya bikin event di Bali, ya mungkin kayaknya teman-teman juga tahu, namanya CEO Gathering. Di iklan saya Instagram Pak, saya cuma baru Instagram. Kira-kira Pak, perlu saya tongolin nggak Pak harga jual eventnya? Hmm, harus nggak sih? Kalau menurut saya harus sih, Coach. Harus ya. Mm-mm. Kalau seandainya saya tongolin nih Pak, 3 hari 12,9 juta. Mm-mm. Kira-kira kalau yang maaf nih Pak, yang mikro Pak, nanya nggak Pak? Pasti, pasti, Enggak Pak, pasti. enggak Pak, udah lewat Pak. Begitu lihat harga 12,9 juta, Oh, gitu maksudnya. Ya, ya, paham. dia nggak bakal DM Pak. Ngerti ya Pak? Jadi minimal ada, ada Saya ada komunikasi dulu gitu ya, Coach. Ya? kan saya mau dapetin leads Pak, yang penting. Kan Oke. saya mau dapetin prospek buat nanti saya closing. Bentar ya, saya buka iklan saya dulu. Bentar, mana nih? Ah, ini dia. Oke, saya share ya Pak. Kira-kira kalau Bapak lihat iklan seperti ini, terus saya tulis harga 12,9 juta, ada nggak yang berani nanya Pak, kalau mikro yang omsetnya di bawah 100 juta? Ya sih, enggak sih kayak. Nggak ya? Nah, sekarang waktu saya nggak taruh harga, terus saya iklanin Pak, tahu nggak yang nanya tuh berapa puluh orang Pak? Mungkin saya juga jadi salah satu yang nanya kayaknya, Coach. Ngerti ya? Ada Pak Edola Vika, beliau CEO dan co-founders 2 startup. Pak Sabam Hutajulu, CEO-nya Tugu Pratama Asuransi.
CFO-nya Pertamina, sekarang jadi komisarisnya AirAsia, pengajar S2 Accounting PhD di UI. Bu Angelin 27 tahun di Anda udah kenal. Pak Elia Masamanik adalah CEO-nya Pertamina yang sekarang lagi buka 2 perusahaan teknologi. Pak Edi Kurniawan adalah VP IT-nya Goto. 12.900.000. Nggak ada yang nanya, Pak. Tapi kalau dikosongin, Pak, satu kali naik iklan, kemarin saya cuman iseng-iseng boosting doang deh, Pak. 100.000 dapat 25 orang nanya. Lumayan nggak, Pak? Begitu dia Potensial. nanya, Pak, terus saya kirimin harganya, 25-nya mingkem. Ayo, Pak. Rugi nggak, Pak, 100.000? Enggak sih kalau menurut saya. Tetap dapat 25 Oke, orang minimal database. that's right. Nah, sekarang saya bilang sama Dani, dan rekaman acara 3 hari yang kemarin, tolong dibikin jadi video durasi 1,5 jam. Saya mau jual 99.000. Laku nggak, Pak? Laku. Yang saya tawarin kemana, Pak? Ke 25 orang yang kemarin nanya nggak jadi beli. Jadi Jelas ya, pay Pak? per Pay pay per per click. view ya kalau. Ya. Pay per view. Nah, pertanyaan saya, dari 25 orang saya tawarin 99.000 gitu ya. Ada 5 aja beli, Pak. Saya udah untung, Pak. Hmm. Tapi, Pak, bayangin, Pak. Kalau yang 99.000 bayar ini diajak datang ke Bali, Pak. Itu yang kemarin datang bubar, Pak. Nggak mau, Pak, deket-deket sama yang 99.000. Hmm. Ngerti ya, Pak? CEO-nya Tugu Pratama datang, direkturnya Jasindo datang, direkturnya Gadai Syariah datang, direktur perusahaan IT-nya datang. Ini direktur kelas gede semua, Pak. 15 orang, Pak. Bahkan Bu Angelin bilang, Gendro, gue nggak mau ya datang yang CEO-an ya. Narasumbernya aja males, Pak, ngomong ke kelas yang CEO-nya CEO yang baru baru jadi CEO lah gitu. Ngerti ya? Kelasnya dibedain, Pak. Kelasnya dibedain. Tapi leads-nya kita dapetin. Habis itu kita olah. Kita jual produk apa ya ke orang-orang ini. Itu yang dibilang sampah juga bisa loh, Pak, jadi energi. Jadi buat Pak Cakris, yang pertama itu adalah pertahanin customer lamanya dengan apa yang Bapak udah jalanin. Sekarang Bapak tambah banyak strategi untuk dapetin customer baru, tapi bikin dulu marketing plan-nya, kemudian disimulasiin, kemudian diinternalisasiin, kemudian dihayalin, disemediin. Kalau udah yakin, dorong, Pak. Nggak ada yang tahu kalau kita nggak coba. Ada Tapi ya sih pertanyaan? coach, maksudnya dari coach yang tadi mungkin yang belum saya lakukan itu adalah marketing plan sebenarnya. Jadi salah satu style yang ada di Pasti Print itu memang pendekatan personal. Jadi saya approaching mereka, mereka butuh bantuan, dan saya pun ke tim tuh selalu bilang bahwa salah satu budaya di Pasti Print itu adalah apa nih yang bisa saya bantu gitu. Jadi selalu membahasakan diri itu kayak Mas mau nanya dong, oh siap Ibu, apa nih Bu yang bisa saya bantu gitu. Jadi saya ngedeliverin budaya itu ke semua dari mulai art director, terus desainer, semua tuh saya latih itu gitu. Cuman memang dari analisis ini, alhamdulillah omset 3 bulan terakhir itu naiknya lumayan bagus juga, itu saya happy juga. Cuman pas saya cek, kok ini customer lama semua, customer barunya kemana ya? Nah, yang malah yang Pak, saya jadi kalau ada ginian, khawatirin, hmm, kalau ada kayak ginian seru nggak, Pak? Ini ada apa nih strategi coach? 1, 2, 3, 4. Ini strategi marketing plan saya buat restoran. Oke. Nah, saya Terus belum pernah satu buat. strategi di minggu bulan Mei 1 saya mau keluarin uang berapa. Minggu kedua saya mau keluarin berapa. Minggu ketiga saya mau keluarin berapa. Ini juga buat Pak Fadli jadinya ya. Minggu keempat berapa. Minggu kelima berapa. Jadi minggu pertama, minggu kedua saya bakar nih Pak. 108 juta, 110 juta. Kemudian sisanya 2 juta, 2 juta, 2 juta. Nanti ada yang 3 juta, ada yang 8 juta, dan seterusnya. Ini kan kenapa restoran yang saya pegang dalam 3 bulan tiba-tiba omsetnya melejit, meleduk jadi 500 juta dalam bulan ketiga. Alasannya, ya saya panggilin Pak orang-orang Pak, nggak cuman bakar restorannya Pak.
Pak, kalau restoran dibakar yang datang ribuan orang nggak Pak? Iya. Iya, tapi kan cuma sekali Pak. Restorannya kebakaran, besoknya nggak ada yang datang lagi Pak. Tapi kalau saya bakar dengan marketing plan, Pak, saya dorong spanduk umbul-umbul, komplimen ikan bakar di sosial media, di brosur, kemudian press conference, kasih sampel produk, kasih SMS, word of mouth, voucher komplimen, dan seterusnya. Ditambah dengan detailnya apa yang harus saya lakuin. Kira-kira, Pak, terus habis itu diuji, Pak. Kira-kira mungkin nggak bisa works? Iya, coach. Tapi memang ini yang belum belum pernah saya lakukan sih. Makanya ketika Yes, coach jadi bilang kayak gitu, hmm, ya ini perlu dicoba sih. Cuma yes, mungkin jadi gini ya, teman-teman kadang bikin kadang-kadang marketing nggak plan. sabar aja. Jadi emang harus tes, uji, tes, uji, tes, uji Iya terus dong, gitu. betul. Iya. Tapi Pak, pada saat Bapak ketemu polanya, Pak, tahun-tahun berikutnya itu nggak ada lagi perubahan signifikan, Pak. Hmm. Bapak udah tahu, ini tinggal tambahin brosur sekian banyak, umul-umulnya ditaruhnya di sini aja, gitu loh. Udah tahu, Pak. Udah ketemu polanya. Cuman masalahnya satu bisnis ke bisnis yang lain belum tentu sama strateginya. Tapi kalau cuman restoran lagi, Pak, ya udah tau lah, udah ya gitu aja lah restoran lah, gitu. PR-nya Siap? adalah marketing plan. Marketing plan. Habis itu dorong, Pak. Yang sesuai dengan anggaran kita. Oke? Siap, coach. Next. Aman. Thank you, Pak Revi. Thank Siap, you, terima Pak kasih Terima banyak Cakri. kasih, coach. Pak Chandra. Iya, terima kasih banyak Coach Indro. Berikutnya dari Bapak Zuhandri ya. Saya Zuhandri dari Lapak Cindo, izin bertanya lewat chat dan off cam karena sedang ada agenda visit company. Mau tanya, formula menghitung valuasi bisnis kita seperti apa ya, Coach? Terima kasih. Oh, saya cek. Siap. Siap. Yang pertama, Anda harus tahu intangible asset sama tangible asset. Oke? Boleh di spotlight dulu, Pak Zuandri. Ya, Coach, sebentar ya. Ini Pak Zuhandrinya kayaknya ada Pak Off cam. Zuhandri, maaf di sini. Kalau tidak ada, sepertinya keluar Pak. Maaf Pak. Nggak Ini apa-apa, nggak kita apa-apa. Saya jawab aja ya, karena pertanyaannya eh, juga bagus. Jadi ya. bagaimana cara menilai usaha kita gitu ya, teman-teman. Yang pertama adalah ada dua macam yang kita bisa nilai. Nilai yang pertama adalah tangible, yaitu yang kelihatan. Yang kelihatan tuh apa sih? Yang kelihatan itu contohnya adalah kalau di perusahaan itu sewa tempat itu kelihatan. Kemudian furniture tuh kelihatan. Isi kantor, ATK, RTK tuh kelihatan. Brosur, pokoknya yang udah kelihatan di stok segala macam ditaruh angkanya. Jadi kalau kita bicara you coach secara tangible nggak lebih dari 1 miliar lah, nggak lebih dari 1 miliar. Oke. Tapi Pak Cakris pada saat saya jual valuasi perusahaan saya itu 30 miliar yang beli 6 orang Pak. 1 banding 30. Berarti kan intangible-nya ada 29 miliar. Iya. Nah, pertanyaannya intangible itu apa aja? Yang pertama, yang namanya resep buat para apa, pembuat kuliner. Desain buat pembuat fashion. Nah, cara ngitung resep tuh berapa? Nah, ini saya mau nanya nih sama orang-orang kuliner. Ini pertanyaannya pertanyaan lucu. Siapa nih orang kuliner? Ah, ini kebetulan Pak Gunawan Wijaya Lim angkat tangan, Pak Browni Semut. Boleh Pak, nyalain mic-nya Pak. Halo Saya mau coach, nanya Pak. Siap. Pak iya Gunawan, coach. kalau resep Bapak Mudah-mudahan saya bisa beli menjawab. harganya, kalau resep Bapak saya beli satu macam itu harganya jualnya berapa Pak? Untuk sekarang belum dijual coach ya, jadi belum Ini ditentuin harganya. ini jawaban anak-anak Oh, UMKM baru di dunia kuliner. Tahu nggak kenapa Pak Gunawan bilang nggak dijual? karena saya takut tersaingi coach. Karena untuk saat ini itu aja yang bisa saya jual. Ya, siap.
Nah, tapi pada saat nanti kalau seandainya Pak Gunawan juga mau beli perusahaan, jual perusahaan, harga resep itu kan mesti ditaruh, Pak. Iya, Ngerti ya? Ini Bu Purwanti lagi. ngerti ngerti. Resep itu rahasia dagang. Tidak. Resep itu bisa dicuri dari YouTube. Gratis. Oke. Idealnya berapa tuh resep dijual? Ini ada harga pasarannya loh, Pak. 5 juta sampai 10 juta. Satu Per resep satu coach. resep. Per satu resep. Nah, Bapak tuh ada berapa macam makanan? 12. Ya udah 12 kali 5 juta tuh dapat 60 juta. Wah, rugi dong, Pak, Mm-mm. 60 juta. Enggak dong. Kalau lu bisa bikin resep yang lain lagi. Masalahnya mungkin lu udah nggak bisa bikin resep yang lain, makanya lu nggak jual. Pak Gunawan, dari tadi saya Bener sharing sih loh, Pak, coach. ilmu saya, Pak. Pak, saya jual ilmu saya, Pak. Emang saya nggak takut, Pak, ilmu saya dicolong orang lain, terus besok-besok Pak Gunawan juga ngajar seperti saya. Halo? Hmm, sebenarnya tergantung sih ya coach ya. Kalau dari sudut pandang saya kan coach Gendro ini lebih ke brandingnya personal. Nah, Enggak, jadi Pak, orang saya punya curi produk. ilmunya pun kalau bukan Enggak, Pak, saya punya oke. produk, Pak. Produk yang tadi namanya digital transformation, Pak. Produk sebelumnya namanya entrepreneurship, Pak. Cuman masalahnya, Iya. Pak Gunawan, saya bikin produk terus. Oh iya, ngerti Jadi ngerti saya ngerti nggak coach. takut dicuri produk gitu. Orang yang saya jual justru adalah resep kok gitu. Pak Gunawan, nih apa slide-nya saya kasih itu ke teman-teman 37 slide. Buat saya udah dibayar Pak sama JNT, kenapa saya mesti takut? Emang resepnya bisa bertahan lama? Belum tentu Pak. Belum tentu juga dia tahu slide-nya terus bisa bawain kayak saya, nggak punya contohnya. Pak Gunawan, Bapak tulis tuh Pak ingredientnya ini berapa tambah atau terus tambah lagi ini gula pasir berapa gram, ini berapa gram, berapa gram, berapa gram. Urut-urutannya Bapak tulisin, dikocok dulu 20 menit semuanya. Belum tentu hasilnya jadi kayak Bapak, percaya Pak. Oke, jadi balik lagi, tolong dipisahin masalah ketakutan Anda. Saya cuma mau bilang adalah eh, resep itu di pasaran jualnya 5 juta. Jadi kalau Anda punya 100 macam resep, maka intellectual property Anda sudah jadi 500 juta. Sudah? Baru satu ya, baru intangible asset. Pak Gunawan boleh leave dulu, Pak Revi. Saya lanjut lagi dengan yang lain. Resep yang lain dalam memvaluasi perusahaan selain yang tadi dibilang resep, kalau di kepala saya untuk bisa saya sampai hari ini 19 tahun nge-coach, kira-kira teman-teman tahu nggak sih berapa biaya belajar saya, berapa biaya sertifikasi yang saya keluarin untuk bisa mencapai informasi yang saya bisa bagi-bagi ini. Silakan tuh Pak Manggis. Pak Cakris mungkin Pak, Bapak tahu Pak berapa duit yang saya habisin untuk belajar? Kalau tadi dari cerita coach, kayaknya 5M lebih kali ya Pak. Iya nggak sih? Kalau kalau dihitung dengan gagal ini, gagal itu apa segala macam. Itu enggak loh Pak, belum belum kegagalan strategi Oh Pak, belum. hanya sertifikasi. Jadi Oh saya bisa kasih sertifikasi. bukti, saya Ya bisa ya. kasih bukti, saya belajar di Amerika sertifikatnya mana aja, pembicaranya mana aja, Oh tiket pesawatnya, hotelnya itu 7 miliar Pak, tujuh hanya ya. pembelajaran, oke? Itu yang salah-salah lain lagi Pak, yang Lanjut salah-salah lanjut. lain lagi. Yang salah-salah, tadi saya tulis kan, saya iklan di radio, bukan iklan di radio. Saya talk show di radio, itu 1,5 miliar. Saya hitungin ya Pak ya. 25 juta satu kali siaran di Pas FM. Sebulan berarti 100 juta. Setahun berarti 1,2 M. Tahun kedua udah mulai megap-megap. Sebulan cuma 2 kali. 2 kali 6 bulan, 12. 12 kali 25 juta. 300-an juta gitu loh.
1,2 tambah 300, 1,5 ada nih Pak di kepala saya ruginya Pak. Terus cetak brosur, bikin website, ditipu sama yang sosial media 6 juta sebulan kali 3, totalnya dibeli followers, pakai lagi Google Partner, itu semua biaya yang pernah saya habiskan untuk marketing, bikin company profile, desain, itu kan semua biaya Pak gitu. Oke, yang bisa Hmm. nyampe hari saya hari ini. Jadi yang satu tadi ada tangible asset, kedua ada intangible. Intangible itu terdiri dari IP, intellectual property. Yang kedua adalah selain intellectual property adalah marketing strategi, branding yang sudah Anda lakukan, surat-surat izin yang udah Anda urus, NIB, PIRT, BPOM, semua legal itu semua biaya masukin Pak dalam namanya legalitas. Terus tambah lagi tim, berapa sih harga satu orang tim kalau direkrut di di harga umum apa headhunter itu biaya pencarian karyawan sampai pol, sampai pas, itu harganya 10 sampai 15% dari total gaji 1 tahun yang harus dibayar. Jadi kalau saya udah pernah merekrut kurang lebih ya 20 karyawan dikali sekian dikali 10% dikali 19 tahun Pak gitu. Belum lagi ada namanya biaya pendidikan karyawan. Karyawan tuh dididik angkanya tuh kurang lebih 2,5% sampai 5%. Anggap 2% deh Pak dari total gajinya dia 5 juta kali 12 bulan 60 juta, 60 juta kali 2%, berarti 1,2 juta. 1,2 juta, 60 juta, 6 juta, 6 juta 600 betul. 1,2 juta dikali 20 karyawan, 24 juta. 24 juta dikali 19 tahun. Semua ditambahin Pak gitu. Itu namanya lagi memvaluasi sebuah perusahaan. Oke, jadi ada biaya karyawan, ada biaya branding, ada biaya marketing, ada biaya sertifikasi, ada biaya legalitas, ada biaya tambah satu lagi adalah ancer-ancer usaha saya setiap tahun bisa menghasilkan uang berapa. Kalau usaha Anda baru jalan 2 tahun, Anda cuma bisa bicara ancar-ancarnya 2 tahun. Kalau Anda sudah pernah ancar-ancar 10 tahun karena Anda sudah punya track record di usaha Anda 19 tahun, Anda bisa jual 19 tahun. Keuntungannya ditotalin. Nah, dapatlah tuh Pak Cakris angka 30 miliar. Pertanyaannya, kalau Pak Cakris mau bikin perusahaan kayak saya, Pak, Bapak mendingan nunggu 19 tahun atau bayar 30 miliar? Dibuka mic-nya, Pak. Gimana coach tadi keputus sinyalnya? Lebih Maaf, baik, gimana? lebih baik Bapak bayar saya 30 miliar untuk dapat perusahaan ini. 100% ya Pak, 100%. Atau Bapak jalanin apa yang saya jalanin 19 tahun, Pak. Kalau saya ada uangnya saya kasih 30 miliar. Hemat Namanya waktu. waktu itu adalah uang. Namanya waktu adalah uang. Pak, lebih keren lagi nggak Pak Cakris? Klien saya yang 6 orang itu nangkep. Coach, boleh nggak gua nebeng 1% aja 300 juta? Ya. Boleh nggak Pak? Tapi Pak, bayangin Pak, contoh misalnya Pak Andri Wiryo nebeng 2%, dia bayar saya 600 juta. Tapi Pak, ilmunya saya, dia bisa minta kapanpun Pak. Ekosistem saya, dia bisa tap in kapan aja. Networknya saya, dia bisa dapetin semudah itu. Kan dia partner kan Pak. Ngerti ya Pak? Paham, paham. Paham coach. Kira-kira itu. Ya, jadi buat Pak Zulhandri, eh, Pak Zul ya, mudah-mudahan terjawab. Jadi teman-teman juga tahu bagaimana cara memvaluasi perusahaan. Next, Pak Revi. Siap. Terima kasih banyak, Coach. Ini dari Ibu Dewi Sri Setia Aji. Assalamualaikum. Pak ingin bertanya tentang bagaimana mencari konsumen dengan efektif. Karena kami telah memberikan kerangka seperti pertama, promosi dengan media sosial. Kedua, penempatan target pasar dan juga umur target pasar konsumen. Dan promosi dari Instagram. Tetapi masih belum dapat konsumen yang sesuai dengan target kami, Pak. Apakah promosi yang paling efektif dan menarik untuk menarik konsumen tertarik dengan produk kita? Ini ini pertanyaannya jawabannya sederhana. Segera bisnis check up deh sama saya. Ini ini panjang lebar, kali tinggi jawabnya Revi. Ya, Pak. Ya, saya nggak bisa jawab pertanyaan itu.
bagaimana cara cari customer secara efektif, itu semua mesti uji ukur coba gitu loh ceritanya. Nah, jadi daripada ibu coba salah, kemudian diujinya salah, diukurnya salah, coba kita lihat dulu deh selama ini cara ibu salahnya di mana supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Siap, jadi nanti dilanjut di bisnis check up ya, Coach ya. Ya, Nanti itu kita pertanyaannya akan lebih lebih susah. Next. siap. Terima kasih. Selanjutnya dari Ibu Koryatul Hayati. Selamat siang, kami dari Lampung Etnika, usaha sosial produksi kain tenun khas Lampung berupa tapis dan turunan. Secara usaha insya Allah aman. Hanya permasalahan adalah kami couple kadang menyatukan pemahaman usaha yang jadi permasalahan usaha. Konsistensi terhadap usaha sama-sama. Ya, seperti itu, Coach. Couple. Saya mau ketawa kenceng dulu nih, kasihan ya sama Bu Koratul. Yang pertama, Bu, selamat karena Ibu bisa menjalankan usaha berdua, couplepreneur. Karena saya nggak bisa, ya. Tapi saya bisa bantuin banyak orang untuk couplepreneur. Sekali lagi ya, saya bisa bantuin orang lain, tapi sayanya nggak bisa. Karena apa ya, bahasa saya, yang namanya emotional attach itu pasti terjadi, hubungan emosional antara suami sama istri. Yang pertama itu. Tapi saya cuma bisa bilang gini, pesan saya satu. Ibu, ular itu ada kepala, ada buntut nggak, Bu? Gimana coach? Maaf, Ular itu ada kepala, ada buntut nggak, Bu? ada kok. Ada ya. Ular itu kan nggak Ada. di belakangnya kepala, di depannya kepala dong, Bu. Pasti ada kepala, ada buntut, betul ya, Bu? Nah, jadi pertanyaannya di usahanya Ibu, tenun Lampung etnik ini, kepalanya siapa? Eh, Jadi gini coach, ini kan sebenarnya kalau secara pemahaman saya hanya saya tuh posisinya mau partner saya ini juga bisa menyamai juga. Jadi itu terkadang ada bagian dia itu terlalu melo, saya terlalu speak gitu coach. Jadi akhirnya untuk beberapa part itu kami bagi. Saya bagian eksternal, beliau bagian internal. Ketika permasalahan internal di tim, beliau yang handle eksternal, bekerja sama dengan pihak luar, kemudian mencari apa namanya komunikasi yang cocok sama apa buyer, sektor B2B sama B2G itu saya itu coach. Tapi secara kadang kami tuh ini kita butuh apa nih? Itu tuh kayak sering selalu perdebatan gitu. Di lain sisi dia maunya apa, saya maunya apa, itu kayak belum ada yang kadang belum ada yang kalah gitu loh. Uh, Gini ya, Bu, gini ya, Bu. Dan kita Saya tuh mau jelasin punya gini. info kita sudah 5 tahun gitu. Ya, usahanya. Oke, ya. Saya kasih tahu dulu informasi. Jadi yang namanya partner dagang sama partner hidup itu sama sistemnya. Ya, Bu, sama. Hmm. Pertanyaannya, hubungan suami dan istri itu partnernya 50-50 atau ada kepalanya? Yang 51 dan 49. Partner hidup. Eh, yang kalau kalau di usaha itu presentasinya 60-40. Kalau kalau di rumah tangga kan harusnya ini ya coach ya, beliau yang lebih besar. Tapi itu ke bawah gitu loh coach. Jadi itu kayak belum bisa memisah antara yang ada di usaha dengan ada yang di rumah tangga gitu. Jadi itu kadang kan maunya tuh ketika pulang ya udah gitu. Masalah cuma masa usaha cuma di masa usaha. Cuma tuh akhirnya ke bawah gitu loh coach. Itu kayak Yang kita tuh pertama kayak mesti belum ada memiliki kesepakatan. gitu. Kalau nggak ada kesepakatan nggak Sebenarnya bisa, Bu. sebenarnya kita sudah pernah kok. Cuman tuh kayak mungkin karena kita butuh belajar ya coach ya. Karena kita kan juga baru usia usaha hampir sama lah dengan coachnya. Itu tuh yang kayak memang perlu belajar lagi lah ya. Terus kayak misalkan nih ada masalah tersimpel di masalah keuangan. Meskipun kita sudah ada pemisah, maksudnya di usaha saya berapa persen sih, dia berapa persen. Itu kadang itu jadi nyampur gitu loh, God. Ya kalau kayak Walaupun gitu terus Kak, lama-lama nggak langgeng. Nggak langgeng, Bu. Mesti jadi ada kita satu gimana, God? kesepakatan. Harus ada kesepakatan dulu.
Jadi Nah, ibu sebagai ibu rumah tangga, ibu sebagai pendamping dari suami itu sahamnya cuma 49%. Karena tetap kan mm-mm, sebagai laki-laki itu dia imamnya. mm-mm. Oke, tapi di perusahaan enggak. Di perusahaan itu Iya. kalau dia mau jadi imamnya juga, ya dia ambil. Ibu mundur gitu. Dia yang 60, ibu 40. Kan masalah cuma kesepakatan. Tapi kesepakatan ini tidak terjadi kalau 50-50. Udah gitu aja. Nice. Kita tuh sedang mencoba untuk memperbaiki itu. Well, kita mau 2025 better nih. Perlu nggak sih coach kita itu deal to deal-nya perlu pihak ketiga karena tuh kalau kita pakai FGT kita masing-masing tuh kayaknya kita nggak nyampe ya. Makanya kemarin kita Hmm. kayaknya perlu pengacara deh gitu kan. Maksudnya di usaha itu biar jelas gitu loh coach. Masa iya sih kadang tuh mikir saya nurani saya seperti ini. Masa iya hitung-hitungan tapi kan secara nalar ketika kita bekerja sama dengan orang pun harus ada hitam di atas putih dong. Yes, Nah, gitu loh yes. coach. Nah, kalau lazim nggak sih coach saya ini juga agak keras saya mau ada hitam di atas putih kita pakai lawyer gitu maksudnya untuk Ah, persoalan usaha Bu, lebih murah bayar saya atau bayar lawyer, Bu? lawyernya kawan sendiri coach. Iya, tapi kalau enggak loh, karena kan konotasinya begitu lawyer datang kan jadi tegang, Bu. Mm, mm, mm. Ngerti ya, Oh Bu? boleh deh kayaknya aku memang butuh sih coach karena gini secara pemahaman usaha memang saya ini bukan saya nggak pernah nggak bilang lebih pintar ya karena memang saya lebih punya pengalaman lebih dulu ketimbang beliau gitu kan. Jadi itu terkadang saya mau tek 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 beliau itu yang kayak masih meraba, beliau itu yang kayak rem-remnya gitu loh. Tapi saya yang tek 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 gitu. Misalkan kita ngerjain soal nih, misalkan ada soal apa ya, pretest post test gitu lah. Saya tuh yang nggak perlu meriksa lagi, dia tuh yang aduh lama gitu. Dia tuh kayak Ya, ini bener nggak sih, ini bener nggak sih gitu ya. loh coach. Pertanyaannya gini, Jadi itu yang pertanyaan gini. Pertanyaan gini, Bu, aku Ratu, Kak Koriatul ya, Bu Kori. Yang benar yang mana, Bu? sebenarnya saya merasa kadang saya merasa terlalu cepet. Saya ada posisi di mana saya ini benar, tapi kadang juga merasa saya ini juga harus mundur gitu. Tapi saya merasa mau suami saya ini maju gitu loh. Jadi tuh kayak gimana ya coach ya? Itu tuh siklus yang belum gemes nggak sih coach gitu. Ini tuh kayak gimana gitu ngaturnya. Hmm. Karena begini tuh mau ternyata ke bawah juga ke rumah tangga gitu. Gini, Bu, saya mau jawabnya gini ya, Bu. Nggak ada siapa yang benar, nggak ada siapa yang salah. Oke, tapi begitu ibu yang di depan, benar salah didukung. Kalau dia maju di depan, benar salah ibu dukung. Gitu doang. Pertanyaan sederhana lagi. Emang Pak Jokowi semuanya benar, Bu? Emang RI satu kita yang Pak Jokowi 10 tahun menjabat benar semua? Enggak, ada salahnya juga. Tapi kalau kita terus berdebat mana salah mana benar, ini RI nggak beres-beres gitu loh, Bu. Ya udah kita udah sepakat kok, udah quorum kita pilih Jokowi periode 10 tahun. Ya udah ikutin, jadi lebih lebih cepat gitu. Sekarang benar atau nggak benar kita juga nggak tahu apakah Pak Prabowo ini akan bisa bawa Indonesia ke yang lebih baik. Ya udah percaya, dorong gitu. Nah, yang bikin negara kita nggak maju kan adalah pada berebut kuasa, Bu, gitu. Sampai gini coach, ada satu satu nasihat nih dari mentor saya. Usaha jangan pakai otak, jangan pakai hati, tapi pakai otak gitu. Kalian berdua itu masih pakai hati gitu kan. Makanya nggak jalan-jalan gitu. Jadi itu kayak, wih, gemes loh. Kita itu gemes coach sama kita sendiri gitu loh. Kayaknya langsung, kayaknya langsung personal dengan coach Pedro aja deh ya. Enggak, bukan masalah itu, Bu. Enggak, bukan masalah itu. Masalahnya adalah kalau yang udah dipercaya di depan, dia mau pakai hati, dia mau pakai otak, dia mau benar, dia mau salah, udah mingkem duduk, dukung gitu. Iya, iya, iya. Sekarang ibu sebagai wanita, ibu pasrah nggak sih, Bu, kalau laki jadi imam? Di rumah tangga ya
Cuman kadang di usaha itu Enggak, saya ini mau ini ngarep Da- dia yang di depan enggak, gitu. enggak dalam sholat deh, dalam sholat. Dalam sholat Ya, ibu ya boleh jelas nggak Bu? jelas. Ya, ya, ya. Enggak, no, no, no. Ya, Mungkin nggak waktu ibu sholat, Tiang, hari ini gue yang mimpin ya, kan nggak bisa. no, no. Oh ya, Nah, itu harus segitu oke oke. submissionnya. Jadi kalau kita udah sepakat dia yang di depan, udah submit, jangan banyak tanya, selesai. Gitu. Nah, hubungan dagang sama percis. Sama percis. Sehingga kalau kita udah yakin dia yang mau maju ke depan, ya udah kita berarti udah bahasanya surrender. Surrender tuh apa ya? Ya udahlah. Pokoknya gue dukung dia. Hmm. Makanya Pak Bu, Direktur Utama atau CEO itu direview per 2 tahun. Kalau hasilnya bagus, kan yang penting hasilnya kan. Kalau hasilnya bagus, lanjutin lagi. Kalau hasilnya nggak bagus, tuker. Oke, ibu nih hasilnya nggak bagus, tuker sama suami. Suami hasilnya nggak bagus, dua-duanya turun, cari profesional yang tanganin. Biar dua-duanya marahin tuh profesional. Oke. Oke. Kita tuh sebenarnya sudah ke tahap itu sih, Coach. 2025 Ya ini udah, kita pengen lepas malahan dua-duanya. Karena kita ngerasa nggak bener itu nih lebih baik. kayaknya kalau kita. Ya Itu kan? lebih baik. Itu lebih baik. Cari satu Iya. orang buat dimarah-marahin sama berdua. Oh, malah gitu, Coach. Jadi tuh kayak malah, oh kok gaji saya lebih gede ya? Itu tuh kayak nggak enak gitu loh, Coach. Ya, jadi cari profesional Bu kalau bisa lebih cepat. Cuman kan balik lagi UMKM kadang-kadang dananya belum ada. Ya udah kita bikin kesepakatan gantian yuk, lu yang mimpin 2 tahun ke depan, abis ini nanti gue yang mimpin 2 tahun ke depan. Gitu ceritanya. Gamsuitan aja gamsuit dah. Memang Gue yang menang ya 2 tahun depan saya gitu. ya, karena memang gini, Coach, kita ini basicnya di desa. Karena memang tim kita itu 100% dari anak-anak desa semua. Jangan ditanya masalah mereka dari lulusan mana. No, mereka lulusan SMP, SMA. Tapi memang mereka punya jiwa yang mau belajar bareng-bareng. Gitu kok. Dan rencana memang 2025 ada nih sosok yang pengen kita, kayaknya kita mundur deh. Karena memang kita plan ada usaha lain juga yang memang mau kita mau bangun. Gitu. Karena kan memang basic basic yang ini itu memang sosial pemberdayaan. Gitu. Jadi Ya, memang kita tuh tidak bermasalah dengan tim, tidak bermasalah dengan omset, tidak, tapi ternyata setelah kita baca masalah itu kita sendiri gitu. Kita tuh yang belum bener jadi pemimpinnya gitu. Kayaknya mundur deh gitu kan, nyari orang aja kayaknya. Tapi kita mikir apa itu keputusan yang bagus gitu. Terus nanti hitungannya sebelum gimana? Nah, ketemu itu lagi jadi pertimbangan. sebelum sebelum ketemu orang yang pas, saya bilang nggak boleh mundur. Iya, yes. Uh-uh. Tapi kalau udah ketemu Kita ngasih orangnya pas, kasih kesempatan, tetap dia dikasih panggung ya Bu, 2 tahun ya Bu. Kalau dia udah di depan maju, ibu mau owner pun ibu nggak boleh sanggah dia loh, kasih kesempatan. Kalau nggak maju-maju Bu, presentasi bagi siapapun yang hasil, mimpin disanggah, siapapun yang mimpin disanggah nggak bakal maju. presentase bagi hasilnya gimana, Coach? Nah, itu yang selanjutnya kita sebenarnya udah ketemu sosoknya. Nah, walaupun Ya, tapi memang kita belum itu nanti belum pertanyaan langsung berikutnya Bu. ngomong langsung. Itu pertanyaan berikutnya, gantian. Siap. Thank you Revi. Makasih Baik, Bu Kori. Siap-siap. ya semoga Thank bisa membantu you. ya Bu. Iya, sama-sama. Baik, selanjutnya dari Queen Kitchen, Kak Rudi di sini. Siang Coach, kondisi dari Queen Kitchen Medan. Yang pertama, channel penjualan kita mostly di marketplace Shopee. Namun kita terkendala dalam melakukan mengelola database konsumen karena datanya disensor. Yang kedua, rating cukup bagus saat ini 4,8 dari hampir 15.000 penilaian. Namun retention rate-nya hanya 10%. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita meningkatkan retention rate dengan kendala kesusahan dalam mendapatkan data customer, ditambah karakter pasar F&B yang sangat mudah berpindah-pindah atau swing buyer? Ini sebenarnya yang paling cocok jawab Niko nih. Tapi gini, saya kasih clue-nya ke Ibu. Tadi kan saya udah share tuh tentang yang marketplace. Yang pertama itu semua dilakuin dulu. Tapi itu hanya untuk dapetin customer.
Nah, kedua berikutnya ada urusannya sama retention. Nah, retention Pak Rudi udah harus punya yang namanya beberapa landing page. Jadi itu sistematika Pak Rudi, nggak bisa marketplace tuh berdiri sendiri. Dia harus ada sosial media yang ngiket. Dia harus ada landing page, makanya makanya ada namanya Google Pixels buat narik data dan narik datanya. Cuman saya nggak bisa ngejelasin karena bahasanya teknikal banget di dunia digital marketing. Nah, kemarin 2 hari waktu saya dikasih pemahaman, jawaban Pak Rudi ini ada di 2 hari pertama tuh. Oh, pantesan ini orang pada missing link gitu loh ceritanya. Karena sepotong-sepotong Pak Rudi jalaninya. Sosial media sendiri, kemudian marketplace sendiri, kemudian kadang nggak disangkut-sangkutin gitu Pak. Jadi bahasa saya mungkin kalau bisa mulai mulai apa ya, kepoin Nico Julius gitu ya. Kemanapun dia ada, DM-in dia Pak. Kemudian TikToknya kalau bisa follow YouTube-nya, kepoin dia dulu Pak. Terus udah gitu mulai DM-in. Dia juga bukan orang yang nggak terlalu hitungan di grup. Saya nggak tahu ada Nico atau tidak. Kalau Ya, ada. misalnya dia nggak keberatan, mungkin juga nanti kita ngomongin waktu grup coaching juga ada Nico ya, dan supaya teman-teman juga dapat gambaran bagaimana cara nyambungin puzzle di dunia digital marketing ini. Poinnya itu sih Pak Rudi, karena balik lagi marketplace itu kalau diandalin cuman marketplace Pak nggak bakal hidup. Makanya kita lagi bikin satu POS yang kalau dia udah beli sama kita dan dia cantumin nomor teleponnya, maka nomor teleponnya akan kita push tap link namanya. Sehingga dia bisa masuk ke katalog kita belanja langsung tanpa kita kena potong 20%. Kira-kira gitu. Jadi bangun e-commerce sendiri gitu loh ceritanya. Terus kalau kita nganterin sebenarnya tuh ada alamatnya juga bisa diolah dan seterusnya. Itu ada trik-triknya Pak, tapi teknikal banget. Saya sebagai business coach, belum sebagai digital marketer coach. Saya mengakui kemampuan saya belum mumpuni seperti Niko. Karena dia 15 tahun Pak nguliknya. Saya baru mulai ngulik. Siap. Thank you Coach Mungkin Gendro. Pak Rudi ada pertanyaan yang lain yang bisa ditanyain. Eh, sementara izin menyimak dulu. Saya Siap. cukup ya. Bapak jualannya, kitchennya jualannya apa aja Pak? Sambal Pak, sambal khas Medan, sambal botol. Oke. Digital marketing. Bapak ada affiliate nggak Pak? Affiliate kita ada dari TikTok, kita ada beberapa afiliator yang bekerja sama dengan kita, bantuin kita live live shopping. Nah, itu ada beberapa di TikTok. Siap. Bapak punya berapa affiliate? Kurang lebih ada 50-an yang kita kontak. Siap. Siap. Saya kenal namanya Eka Rahmat Jaya. Dia tuh jualannya rajutan, Pak. Dia punya 2.500 affiliate, Pak. Wow. Jadi dengan kata lain, Bapak affiliate-nya 50 tuh masih kurang. Yep. Rekrut lagi affiliate-nya. Terus kalau kita bicara Bapak jualan sambal, ada affiliate online, ada juga affiliate offline, yaitu reseller. Nah, reseller ini jualnya kemana? Ke toko oleh-oleh, biasanya kalau sambal. Kalau Oke. enggak, sambelnya jual kemana? Mungkin Bapak perlu juga ada direct sales yang Ada Pak. nawarin ke restoran-restoran, gitu loh ceritanya. Hmm. Dan Bapak kalau jual ke restoran, Pak, jangan harap merek ya, Pak. Bapak jualnya maklun namanya. Jadi pakai plastik aja, jadi murah, nggak usah pakai botol, nggak usah pakai apa. Kenapa? Kadang-kadang pekerjaan mengolah cabai itu nggak mudah. Panjang lebar kali tinggi, balik lagi gitu. Dan dia Benar jadi Pak. nggak usah pusing, habis tinggal telepon datang, nggak usah pakai ngulek. Itu restoran, kafe, hotel, Bapak bisa coba tawarkan. Bisa jadi, bisa enggak. Karena banyak hotel yang nggak mau nyetok karena tempatnya nggak terlalu banyak. Banyak hotel nggak mau bikin makanan yang bukannya dia nggak bisa bikin, Pak. Tapi karena prosesnya juga Lama Pak. penyimpanannya lama. Betul. Ya. Kadang contohnya kalau kita bicara jam, kita contoh bicara barang-barang fermentasi itu kalau nggak harian nggak mungkin Pak bisa langsung dijual. Apalagi wine gitu kan, minuman-minuman yang butuh waktu lama. Nah, biasanya mereka cari supplier. Jadi Bapak bisa offline cari channel F&B,
Bapak bisa cari reseller di toko-toko online, Bapak tambahin affiliate-affiliate yang lebih banyak, Pak, di dunianya marketplace. Ya. Kira-kira gitu. Nah, tapi semua itu Bapak harus bikin namanya price waterfall supaya nggak berantem, Pak. Hmm. Jadi kalau ngambil 1.000 diskonnya berapa, ngambil 100 diskonnya berapa, ngambil 10 diskonnya berapa. Jadi jangan digebiahuya yang ngambil 10 sama 1.000 sama. Nanti banting-bantingan harga kacau. Pesan terakhir buat yang mainnya di affiliate sama reseller adalah Bapak harus saklek matiin orang-orang yang banting harganya produk Bapak. Jangan dikasih lagi barang. Karena mereka tuh biasanya cuman bikin ngaco doang, Pak. Itu aja dulu. Thank you, Coach. Siap. Thank you, Pak Rudi. Siap. Levi, Terima kasih banyak. next. Ya, Pak. Baik, kepada Bapak dan Ibu yang masih ingin bertanya, kami untuk mengingatkan kembali ya. Jadi bisa di chat di kolom komentar terkait dengan intinya apa namanya dari permasalahannya apa, nanti Revi bantu bacakan dan kemudian dibantu jawab oleh Coach Gendro Salim. Silakan kepada Ibu Novi Risdayanti ya dari Doyan Kitchen. Di sini Coach, bagaimana kita memanage karyawan? Kadang kalau sudah bagus, tiba-tiba resign, padahal saya agak susah untuk cari pengganti yang live IG atau TikTok. Ini ke skip Bu Yanti. Saya jawab sedikit ya. Minimal Oh, ini leads yang kita yang masuk. Ada itu. nih satu pertanyaan. Oh baik, Minimal ini leads yang yang ya. Ini pertanyaannya gampang jawabnya. Jadi sebelum takutnya ini. Jadi kalau nggak closing sekarang, kita bisa prospek ke depannya. Iya, asal kita tahu prospek yang masuk ini cocoknya produk yang mana. Itu satu ya. Kedua, yang namanya pelanggan itu kalau kita telaten, closingnya itu prosesnya 13 step. Jadi kalau ada punya bayangan bahwa closing klien itu datang langsung belanja, maka Anda kayak kalau mau cari pacar langsung besok kenalan, langsung besok dikawinin. Ya, nggak ada Pak. Yang namanya cari pasangan hidup itu prosesnya lama, ada PDKT-nya dan seterusnya. Nah, di dunia sales nanti kalau ada kesempatan kita akan jelasin namanya 13 step sales process. Saya follow up dapat Citibank itu 2 tahun 7 bulan. Jadi untuk dapetin satu customer 2 tahun 7 bulan saya lakonin. Kenapa? Karena dia adalah customer kunci. Kalau saya dapetin dia, yang lain-lain pada dapat gitu loh kira-kira gitu. Ya, sehari ini saya di BI Bank Indonesia, saya mengajar direktur dan direktur eksekutif. Jadi kenapa saya tetap mau ngajar di Bank Indonesia walaupun bayarannya yang tidak terlalu besar? Ya karena pengaruhnya Bank Indonesia sangat besar sehingga saya bisa dapat namanya apa ya pansos ya kalau di dunianya orang-orang digital. Jadi saya bisa panjat sosial karena saya masih boleh mengaku bahwa saya adalah faculty member Bank Indonesia Institute. Oke, baru ke pertanyaan berikutnya ya, Pak Bu Novi. Coach, bagaimana manage karyawan kadang kalau sudah bagus tiba-tiba resign? Saya rasa ini sama jawabannya dengan Pak siapa Pak De Silva ya. Jadi kalau yang kita jual cuman masalah angka, udah pasti karyawan itu susah untuk setia. Kita harus jual apa yang kita yakinin di usaha kita ya. Mudah-mudahan Bu Novi juga bukan cuman cari uang doang gitu lah ceritanya, tapi mau memberikan sesuatu buat masyarakat di mana kalau mereka suka itu yang dijual, maka dia akan repeat order dan akan memberikan dampak. Dampaknya baru ujungnya salah satunya adalah uang. Oke, berikutnya. Kalau gaji owner selama dari awal nggak diambil, gajinya bisa dihitung nggak Pak? Makanya dihitung dari awal. Yang logikanya tuh berapa ya Pak siapa nih Wiko? Jadi dihitung. Kalau sekarang kita mengambil gaji 5 juta, tapi karena perusahaan belum bisa bayar, dicatat aja dulu. Jadi nanti begitu ada apa? Begitu ada duit, baru kita bayarin hutang gaji namanya. Tapi kalau usahanya belum jalan, masa langsung gaji? Ya udah, kalau gitu kita nggak ngambil gaji, tapi kita ngambil namanya profit sharing. Itu ada banyak caranya, hitung-hitungannya.
Kadang mau ambil juga bingung porsinya. Ya, karena tidak paham caranya. Saya pernah di stage itu di 2 tahun pertama saya berwirausaha. Akhirnya saya ngelamar wakil direktur bank tempat saya kerja untuk jadi komisaris saya dan untungnya dia mau dan cuman masalahnya setahun cuma bisa ketemu 2 kali dia kasih saya wawasan pandangan tentang hal itu. Devina, saya juga couple planner. Intinya harus saling pengertian, terbuka, dan saling percaya. Karena membangun bisnis dari awal itu satu visi misi. Tapi keputusannya dari suami. Kalau couple planner dibenerin dulu di dalam rumah, baru bangun bisnisnya sejalan insya Allah. Bisa, bisa. Itu juga bisa. Tapi balik lagi kadang-kadang gini, kalau suami istri yang mulainya suami mungkin jauh lebih mudah karena memang istri kan sudah submit ke suami. Tapi kalau justru suaminya bekas pekerja yang sudah telaten, rigid dan tidak tidak mengambil resiko uang sendiri dan sedangkan istri udah mulai duluan, begitu disupport sama suami, suami yang mulai bilang ini nggak boleh, ono nggak boleh gitu loh. Nah, dan dia tidak tahu rohnya dulu gitu loh ceritanya. Nah, itu yang mungkin perlu komunikasi yang lebih intens. Dan pengalaman yang udah-udah perlu ada orang penengah. Bahasa saya bukan orang ketiga ya. Harus ada orang penengah. Karena kalau malah nyarinya orang ketiga yang istrinya nanya sama siapa, lakinya nanya nanya sama siapa, makin nggak karuan informasinya. Jadi perlu ada penengah yang bisa ngamprukin gitu loh. Oke, udah ngomong begitu disela sama laki, lakinya di stop dulu. Tunggu dulu, Pak. Istri belum selesai ya. Tunggu dulu. Istri udah ngomong selesai, gantian laki ngomong selesai disela sama istri. Saya biasanya jadi penengah gitu loh, jadi juri, jadi wasit. Tunggu dulu. Tadi kan udah dikasih ngomong, sekarang gantian suami ngomong. Habis itu kita tulis, Pak, ya apa yang mereka omongin. Nah, biasanya pada saat sudah tersampaikan komunikasinya, itu dua-duanya biasanya mingkem. Enggak, kemarin lu maksudnya nggak begitu. Lu maksudnya begitu, iya karena bacot gitu, belum selesai udah beradu. Nah, itu yang membuat jadi seru gitu ya. Nah, saya banyak banget kerjaan yang seperti itu ya dalam family business. Saya cuman jadi penengah. Anak berantem sama bapak, bapak berantem sama anak. Anak bilang minta SAP, minta sistem. Lu datang dulu pagi jam 7 lu datang baru lu mau minta apa gua kasih gitu ya. Nah, ini nggak ketemu juga gitu loh ceritanya. Tapi begitu duduk, dia nyampain SAP itu apa, sistem itu apa, bapaknya dengar sampai habis baru ngerti. Dan kedua, kenapa bapaknya minta jam 7 datang, dijelasin sampai lengkap baru anak yang ngerti gitu. Nah, ini komunikasinya belum 100%, baru 10% udah berantem gitu. Jadi nggak selesai. Nah, fungsi saya juga bisa jadi penengah tersebut. Ini apalagi nih? Berikutnya pertanyaan King Kaf. Terakhir nih ya kayaknya ya, pertanyaan yang ada di kolom chat. Bagaimana menanggulangi masalah yang sulit lepas dari industri kecil, kebanyakan terlibat anggota-anggota keluarga. Dalam perjalanan, founder sama-sama, kita sepakat menjalankan usaha sama-sama, ternyata banyak hambatan proses keperlakuan SDM, ketidakkonsistenan hasil karena sifat perfeksionis dan sering terjadi benturan kecil. Komposisi resep telah disepakati dirubah, mempengaruhi budget belanja rutin. Saat ini persoalan tersebut ada di salah satu rumah produksi. Apa yang harus dilakuin? Apakah boleh jika saya mengalihkan job desk pegawai untuk dialihkan ke rumah produksi? Waduh, ini kompleks ya. Bu, siapa nih Bu Ika ya? Bu Ika, nanti kita lebih private aja Bu Ya, di waktu 1,5 jam karena ini panjang nih Bu supaya lebih private karena ini masalahnya kan lebih internal ya saya nggak mau buka di ya. umum Baik, baik, baik. karena Siap. nanti jadi bongkar aib Bu. Baik, Oke, Coach. ya Revi saya kembalikan lagi ke Revi karena daftar Siap. pertanyaan sudah habis. Baik, terima kasih banyak Coach Gero dan Bapak dan Ibu serta 100 top peserta lainnya yang sudah berkontribusi pada kegiatan di sesi kedua kali ini. Izin karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin dari Coach Gendro ada yang ingin disampaikan kepada Bapak dan Ibu? Ya, Oke, saya balik lagi ke foresight. Jadi saya berharap hari ini Bapak Ibu semua punya satu aha, aha tuh aha gitu ya. Ternyata memang saya harus cari tahu orang yang tahu. Itu satu.
bagaimana cari tahu orang yang taunya bener? Ya jungkir balikan gitu. Karena itulah harga yang harus dibayar oleh seorang entrepreneur. Kalau nyari orang yang tahu itu semudah ini, saya rasa semua orang sudah jadi entrepreneur. Dan itu akan mempersulit usaha kita karena semua pada gampang. Ini proses, Bu. Nyari bahan baku dari yang paling mahal sampai paling murah. Cari karyawan dari salah sampai benar, ya. Marketing plan, strateginya jumpalitan jadi terapi dan seterusnya. Jadi itu berproses, sekali lagi tetap semangat, nggak bisa kendor gitu ya. Dan mungkin saya tutup dengan satu cerita tentang anak saya. Richie suatu ketika umur 5 tahun, dia lihat kakak adik, dia lihat koko cicinya bisa berenang. Dia lihat papa mamanya juga bisa berenang. Kita berlima dalam satu kolam renang di Bandung. Saya masih ingat. Richie deketin saya, terus dia bilang gini, "Pah, kok Cici sama Koko dilesin berenang, Richie enggak," gitu. Nah, saya paling senang tuh kalau ada orang yang mau. Karena kalau kita dorong orang untuk melakukan apa yang kita yakinin, biasanya keberhasilannya lebih sedikit. Tapi kalau dia sendiri yang mau, dia akan bertanggung jawab. Dan saya langsung daftarin untuk ikut juga kursus renang sama pelatih Cici sama Kokonya, Koko sama Cicinya. 6 bulan kemudian dia bisa gaya 4+1. 4 gayanya, gaya bebas bisa, gaya punggung bisa, gaya kodok bisa, gaya kupu-kupu bisa. Saya perlu 34 tahun Bapak Ibu untuk menguasai 4 gaya tersebut. Kenapa? Ya karena saya nggak punya pelatih. Saya minum air kolam renang, ya kira-kira 2 galon adalah hampir mati 2 kali. Karena jebur ke kolam 3 meter, ternyata dalam. Saya belum bisa berenang. Oke. Tapi anak saya 6 bulan bisa 4 gaya +1. Satunya lagi gayanya selangit. Konyol, umur 7 tahun gaya mamerin gaya kupu-kupu ke bapaknya. Oke. Tapi 2 bulan kemudian Bapak Ibu, dia nangis nggak mau berenang kata mamanya. Pas kebetulan saya pulang rumah lebih pagi. Ya jam 3:30. Tuh anak lu tuh nggak mau berenang tuh. Nggak tahu tuh kenapa tuh. Saya tanya, "Richie, kenapa nggak mau berenang? Capek, Pak?" Ya semuanya juga pasti capek lah, namanya olahraga. Ayo deh papa temenin. Nah, papa temenin dia mau. Sampai di kolam renang, dia di-push sama Pak Mario, yaitu pelatihnya, untuk berenang. Pantesan anaknya nggak mau berenang lagi. Kenapa? Itu kolamnya kolam Olimpik skalanya. Dia dipaksa 2 jam itu berenang 100 kali putaran. 100 kali Bapak, 7 tahun Bapak. Ya gimana anaknya nggak stres Pak gitu. Apa targetnya Richie mau berenang? Targetnya adalah bisa berenang. Bukan, karena pelatihnya saya tanya, "Coach, kenapa kok sampai 100 kali? Biar dadanya bidang, nanti dia yang bangga sendiri kalau udah gede." Iya, tapi kan nanya dong anaknya maunya apa. Jangan maunya lu coach gitu loh. Ya, jadi balik lagi, saya cuma bilang sama Pak Mario, "Pak, ada turnamen nggak sih Pak supaya motivasiin Richie? Jadi nggak cuma bisa berenang, Rich, mau nggak jadi perenang yang bisa dapat medali gitu loh, dapat hadiah gitu." Jadi balik lagi, kalau Anda nggak punya target, Anda nggak punya problem, Anda nggak mau lebih maju lagi, ya menurut saya percuma kita tawar-tawarin Anda untuk di coach. Tapi kalau Anda mau maju dan Anda bisa nemuin coach yang tepat, saya percaya kemajuan Anda akan jauh lebih cepat dibanding Anda jalan sendiri. Karena Anda nggak punya, kadang-kadang nggak punya teman ngobrol, Anda nggak punya partner yang tidak dibayar saham, Anda nggak punya tools, Anda nggak punya ekosistem, dan seterusnya. Jadi mudah-mudahan YouCoach di bawah JNT bisa memberikan satu inspirasi yang besar buat teman-teman. Mungkin ke depannya kalau berjodoh kita bisa kerjasama dan bisa berbuat sesuatu buat negara ini. Kira-kira itu penutup dari saya. Terima kasih kepada teman-teman semua yang udah hadir dan menyelesaikan segala macam. Kasih saya dan tim waktu untuk menilai, untuk memilih 10 besar yang akan dibawa di bulan Desember ya, Dani. Terima kasih, selamat sore. Sehat selalu, maju terus. Nah, bagi teman-teman yang mau order kaos keren, silakan bisa di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada.
Caranya tinggal ketik saja Muhammad Ervando ya. Nah, teman-teman tinggal pilih untuk kaos-kaos kerennya. Kemudian yang cocok langsung saja diorder untuk kaos-kaos kerennya ya. Bisa diorder satuan, lusinan, ataupun borongan, silahkan bebas. Nah, berikut ini saya kasih rangkumannya ya. Nah, teman-teman ketik saja di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ketik Muhammad Ervando. Nah, kemudian juga tersedia kaos lengan panjang dengan desain-desain keren. Tinggal teman-teman pilih di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Cuman untuk kaos lengan panjang ketiknya Vando Official Shop ya. Spesial untuk kaos lengan panjang, bisa untuk pria maupun wanita. Nah, untuk wanita yang berjilbab sangat cocok ya, karena pakai lengan panjang tersedia juga, dan tentunya dengan desain-desain kaos yang keren, kekinian. Nah, silakan teman-teman bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada, ketik saja Vando Official Shop.